bersama kami dalam Saling Silang. Kita lanjutkan, saya ke Pak Antoni ya. Tadi yang disoroti oleh Gubernur Anies juga masalah tenaga kerja asing. Tadi ada 104 yang katanya izin kerjanya sudah habis hari ini begitu. Nah sebelumnya izin kerja apa begitu kan ya? Itu harus dicek ke mungkin dirjen atau dinas terkait. Artinya itu bukan pure wewenang dari dinas penanaman modal dan. Tapi artinya ada masalah juga di situ ya, bahwa bisa tenaga kerja asing masuk dan tinggal di Indonesia bekerja dengan pekerjaan yang sebenarnya ilegal. Mungkin ada yang menggunakan visa holiday, liburan, ya saya nggak gitu tahu teknisnya. Artinya ke depan ya ini harus perlu ditertibkan juga ya. Lebih dirapikan dalam artian lebih ke visanya ya. Artinya ke depan juga bukan itu yang terus kita soroti. Artinya mari kita hadirkan solusi. Karena ini kan ada benturan gimana solusi ke depan. Nah, kita juga nggak perlu khawatir soal pendapatan ini, kita arahkan bagaimana karyawan di Alexis ini bisa lebih baik ke depan. Artinya ke depan solusi OKOC ya ini benar-benar real. Janji Anies Sandi kan lebih kepada 200.000 pengusaha baru di ibu kota. Artinya mungkin ini step awal yang baik. Tapi kita belum lihat loh apa solusi bagi karyawan-karyawan di Alexis ini. Belum lihat dari... Gini Mbak, sebelum dilantik aja gerakan OKOC yang memang berbasis dari masyarakat sudah melahirkan 25.000 member baru di OKOC. Artinya 1.000 karyawan Alexis ini ya saya rasa ini bukan jumlah yang fantastis. Belum dilantik aja kita sudah bisa hadirkan 25.000 pengusaha baru. Artinya ini gerakan yang memang gerakan yang mudah untuk kita aplikasikan bagaimana karyawan Alexis ini bisa terjun ke dunia usaha. Ini Pak Musni, mungkin kalau yang dari luar ya disuruh pulang saja mungkin begitu ya, misalnya nggak usah diperpanjang. Tetapi yang lokal ini kita juga udah pengalaman ya di Kalijodo itu seperti apa solusinya, mungkin ini juga bisa diterapkan begitu. Ya sebenarnya DKI ini tidak begitu sulit kalau menurut saya. Uangnya itu banyak sekali. Kalau saya tidak salah itu 74 triliun. Uang itu nggak sampai 60% dipakai. Kalau sampai 60% itu dikasih Bank DKI, kemudian dikasih perusahaan-perusahaan BUMD DKI. Artinya apa? Penyerapan itu minim sekali. Kalau bisa dilakukan penyerapan yang besar, kemudian uang itu mengucur kepada rakyat bawah itu, ini akan membuat satu suasana lebih baik. Sekarang ini kan kita tahu, mall itu pada ditutupin. Di mana-mana di jalan kita lihat banyak sekali toko-toko yang ditutup, dia ngegulung tikernya sendiri. Ya gulung tikar karena memang tidak ada pembeli kan. Artinya apa? Rakyat jelata itu makin miskin. Jadi ya makin miskin dong. Dia uang tidak mengucur kepada mereka. Coba APBD ya, satu contoh saja. Enggak, itu mesti maaf ya, itu nggak ada kaitan dengan tidak lakunya mall, Roxy, Harko. Karena itu juga rakyat jelata kagak ke Harko kan. Jadi itu case yang lain lagi. Saya nggak bantah bahwa rakyat makinan miskin. Tapi paradigmanya jangan ke sono. Paradigmanya ke nasi uduk misalnya. Ya kan, nasi uduk juga berkurang karena konsumsi bahan pokok juga menurun. Kan saya lagi bantuin Musni analisanya dia supaya nyekrup. Jangan pergi ke Harko, tapi perginya ke tukang nasi uduk. Kalau kita bicara orang yang miskin, nasi kurang penjualannya. Artinya apa? Artinya masyarakat bawah itu kan tidak banyak kebahagiaan dari kue pembangunan. Padahal uang di DKI ini kan banyak. Nah, tapi sekarang problemnya ini kan budgeting. Semua yang dikeluarkan harus tercatat di situ. Tapi akibatnya apa? Semua yang tercatat itu yang memperoleh adalah kelas menengah ke atas lagi. Kenapa? Kan dijadiin proyek. Tadinya proyek itu bisa penunjukan langsung, seperti yang kita tahu selama ini, 200 juta sampai ke bawah kan kepresnya seperti itu bisa. Sekarang ini dengan masuk budgeting, itu harus tender dan yang mendapatkannya itu kelas menengah ke atas lagi. Jadi memang pembangunan itu semakin memperkaya orang yang sudah kaya, yang rakyat bawah itu tidak memperoleh banyak dari pembangunan. Sekarang kita balik lagi, jangan berulang lagi Alexis ya. Yang pertama, kita sudah membuka Indonesia lebar-lebar pintu, siapa aja mau masuk, ya kan? Asal ada permohonan visa kasih, ya kan? Penghabisannya kita diserbu oleh WTS dari luar negeri. Itu fakta. Yang di Alexis aja 104.
Kita belum tahu di mana-mana, di Jawa entah berapa serbuan dari pihak WTS. Jadi ini harus ada rincian apa maknanya pintu Indonesia dibuka selebar-lebarnya. Siapa aja boleh masuk, kan harus ada rinciannya. Jadi orang turis emang ada yang 6 bulan kan nggak ada. Ya kan, paling pol turis sebulan. Nah kalau visa turis berapa? Apa namanya visa turis tapi bisa 6 bulan kan jadi susah. Jadi ini kewenangan dari pihak Deplu kan, imigrasi kan, untuk menata kembali, bukan pihak DKI. Sekalian di dalam kita punya saling silang ini memberi masukan pada pihak Deplu, ya kan, memberi masukan kepada pihak imigrasi agar ini ditata dengan benar. Jadi jangan nanti Pemda-Pemda yang ketempuhan. Kan sekarang Pemda DKI ketempuhan. Alexis 104 loh, belum di hotel lain. Yang tadi Pak Ruhut bilang kan aduh ribuan hotel di Jakarta. Jadi kalau 104 satu hotel, berarti ada 104 ribu. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.